Halo semua, perkenalkan nama saya Jelia Christine dengan nomor NIM 2209116015. Presentasi kali ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Algoritma Struktur Data oleh Bapak Putut Eskom Mkom. Oke, di sini saya akan membahas beberapa topik. Topik pertama itu tentang algoritma, yang kedua tentang struktur data, yang ketiga tentang sequential, selection, dan looping. Kemudian yang keempat ada algoritma pencarian, dan yang terakhir ada algoritma tree. Mungkin langsung saja saya ke materi yang pertama, yaitu algoritma. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian dari algoritma. Baik, algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang, sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Artinya, algoritma itu secara umum dapat disebut langkah-langkah yang terorganisir dan secara berurut dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi yang dijadikan sebagai tindakan. Oke, selanjutnya ada beberapa manfaat algoritma. Yang pertama, membantu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang kedua, membantu memecahkan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, pemrograman hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu, dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Yang keempat, bagi programmer, algoritma ini memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Yang kelima, mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulangi dari awal. Dari kelima manfaat algoritma, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma itu dapat memecahkan masalah secara logis dan sistematis, baik masalah kompleks menjadi lebih sederhana, dan pemecahan masalah dapat dicari dengan mudah. Programmer dapat melacak setiap error dengan mudah tanpa harus mengubah keseluruhan dari coding mereka. Nah, kita sudah mengetahui apa pengertian dan manfaat dari algoritma tersebut. Selanjutnya kita akan melihat algoritma itu digunakan di mana atau diimplementasikan di mana. Ternyata algoritma itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu membuat kopi, memasak nasi, memasak mie, dan memasak telur. Algoritma itu kan tadi adalah langkah-langkah secara logis. Contohnya algoritma dalam memasak mie. Algoritma itu berarti dari mempersiapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Kemudian memanaskan air, kemudian memasukkan mie, kemudian dilanjutkan sampai dengan cara berurut sampai mie siap dimakan. Selanjutnya, nah, implementasi algoritma ini tidak hanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam membuat sesuatu. Jadi, algoritma ini dapat kita temukan juga dalam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, seperti Google Search, Google Maps. Google Search memiliki algoritma pencarian. Google Maps juga demikian. Kemudian ada TikTok dan WhatsApp. TikTok ini ada algoritma yang biasa kita sebut dengan FYP atau For Your Page. Kemudian ada juga algoritma rekomendasinya. Kemudian WhatsApp yang sering kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Kemudian ada Spotify untuk mendengarkan lagu. Nah, di Spotify ini ada algoritma pencarian, bahkan ada juga algoritma rekomendasi. Instagram juga demikian. Oke, selanjutnya yaitu tentang struktur data. Apa sih struktur data itu? Jadi, struktur data adalah cara atau metode menyimpan dan mengelola dan mengatur data secara terorganisir dan terstruktur dalam suatu komputer atau program, sehingga dapat diakses dan dimanipulasi dengan efisien. Atau untuk lebih memahaminya, kita bisa mengatakan bahwa struktur data itu adalah cara menyimpan atau mengelola data itu
yang diolah atau disimpan secara terorganisir sehingga ketika kita ingin mengakses atau memanipulasi, artinya, menambah, menghapus, atau mengubah, kita dapat memanipulasi data itu dengan mudah. Baik, selanjutnya di sini ada 4 manfaat struktur data. Yang pertama itu efisiensi. Efisiensi di sini itu memudahkan seseorang dalam mengolah suatu data, kemudian lebih menggunakan sumber daya yang sedikit, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja program seorang programmer. Yang kedua ada pengorganisasian data, artinya ketika seorang programmer memakai struktur data yang tepat pada sebuah proyek yang dikerjakannya, maka itu dapat memudahkannya untuk mengorganisasi data secara logis sehingga lebih mudah diakses nantinya. Yang ketiga, peningkatan kualitas kode. Nah, dengan adanya struktur data ini, maka kode-kode yang dibuat oleh programmer akan lebih mudah dipahami. Yang keempat, ada pengembangan algoritma. Nah, artinya ketika kita sudah memahami dengan mudah kode-kode yang dibuat oleh programmer, maka mempelajarinya juga akan lebih mudah sehingga lebih mudah mengembangkan algoritma yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi struktur data. Struktur data itu ada beberapa macam. Ada array, ada linked list, ada stack, queue, dan lain-lain. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan apa aja struktur data yang dipakai oleh beberapa aplikasi dengan struktur data linked list. Oke, yang pertama ada aplikasi musik streaming. Aplikasi musik streaming seperti Spotify ternyata menggunakan struktur data linked list untuk mengelola daftar pengguna atau playlist lagu sehingga pengguna dapat menambah, menghapus, atau mengubah urutan lagu dengan mudah atau bisa kita sebut dengan memanipulasi playlist yang dibuat oleh pengguna tersebut. Yang kedua ada Microsoft Excel. Microsoft Excel menggunakan linked list untuk menyimpan dan mengorganisir data pada setiap sel di dalam lembar kerja, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perhitungan, pengurutan, dan pemformatan data yang tentunya akan lebih mudah. Yang ketiga ada aplikasi browser web atau web browser. Jadi, pada aplikasi ini, setiap link atau URL yang dikunjungi oleh pengguna itu akan dipresentasikan sebagai simpul dalam link list sehingga pengguna dapat melacak serta mengelola histori browsing pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi struktur data pada queue. Sebelumnya kita harus mengetahui apa arti dari queue tersebut. Nah, kalau queue tersebut adalah antrian. Jadi, siapa yang masuk duluan ke dalam antrian, dia yang akan dikeluarkan duluan. Jadi, itu menggunakan first in, first out atau FIFO. Contohnya itu ada pada sistem antrian rumah sakit. Jadi, setiap pasien yang ditambahkan ke dalam antrian akan dilayani berdasarkan urutan kedatangan mereka. Jadi, yang pertama datang itu akan yang pertama dilayani. Kemudian ada sistem pengolahan pesanan. Biasanya ini digunakan oleh bisnis atau e-commerce untuk mengolah pesanan dari yang membeli. Jadi setiap pesanan yang baru ditambahkan ke dalam antrian dan akan diproses sesuai dengan urutan pesanan tersebut. Kemudian ada juga sistem streaming video yang dapat kita lihat di YouTube atau Netflix menggunakan queue untuk mengantri dan memutar daftar video yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, materi ketiga yaitu sequential selection and looping. Jadi, sequential itu adalah merujuk pada urutan atau langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan satu persatu tanpa ada perubahan arah atau percabangan. Jadi, langkah-langkahnya dilakukan dari awal sampai akhir tanpa melompati satu langkah atau beberapa langkah. Kemudian masuk ke selection. Selection itu adalah struktur pengontrolan aliran program yang memungkinkan kita untuk memilih antara beberapa jalur eksekusi
berdasarkan kondisi tertentu. Nah, pada struktur ini terdapat if else atau percabangan. Kita biasanya menggunakan if else untuk mengevaluasi kondisi yang diberikan dan mengarahkan alur program ke blok kode yang sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Jadi, pada if else itu atau percabangan itu, kita dapat memilih atau program dapat memilih persyaratan mana yang akan dijalankan berikutnya. Kemudian looping. Looping itu adalah pengulangan. Pengulangan adalah konsep yang digunakan untuk melakukan iterasi atau mengulang sejumlah instruksi atau blok kode berulang kali sampai kondisi tertentu dipenuhi. Nah, biasanya itu dalam looping menggunakan for, while, atau do while yang menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Jadi maksudnya itu akan ada pengulangan di beberapa blok kode sampai nanti outputnya itu dikeluarkan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Untuk materi keempat ada algoritma pencarian. Nah, algoritma pencarian itu yang pertama ada sequential search. Sequential search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan. Jadi, dalam sequential search ini, setiap elemen akan dicek dulu terlebih dahulu secara berurutan dari elemen yang pertama sampai yang terakhir, sampai nanti elemen yang dicari itu ditemukan atau sampai himpunan data itu telah habis diperiksa. Yang kedua ada binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam himpunan data terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi himpunan data menjadi dua bagian, kemudian memeriksa elemen tengah dan membandingkannya dengan elemen yang dicari. Jika elemen tengah sama dengan elemen yang dicari, pencarian selesai. Jika elemen tengah lebih kecil dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan ke bagian himpunan kanan himpunan data. Jika elemen tengah lebih besar dari elemen yang dicari, pencarian dilanjutkan ke bagian kiri himpunan data. Proses ini akan diulang sampai nanti datanya ditemukan atau datanya habis. Nah, intinya itu sequential search atau binary search adalah algoritma yang digunakan untuk mencari suatu elemen dalam sebuah himpunan data. Baik, kita masuk ke implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama itu untuk sequential search. Contohnya mencari buku di rak perpustakaan. Yang kedua, mencari nama dalam daftar kontak pada ponsel. Tadi sudah dijelaskan bahwa sequential search ini adalah pencarian data yang digunakan dengan mencari data secara terurut dari elemen pertama sampai elemen terakhir, sampai nantinya elemen yang dicari ditemukan dan atau data atau elemen itu sudah habis dicek. Yang pertama itu ketika kita mencari buku di rak perpustakaan, kita mungkin mencarinya dari urutan yang pertama sampai yang terakhir, sampai nanti kita menemukan buku yang kita cari. Kemudian ada juga mencari nama dalam daftar kontak pada ponsel. Nah, ini ketika tidak ada pengurutan dalam abjad. Jadi kita harus mencari nama dalam kontak ponsel itu secara dari awal pertama sampai nanti kita temukan, ataupun bisa jadi kita tidak kita temukan ketika kita sudah mencarinya sampai akhir. Kemudian ada binary search. Untuk binary search sendiri itu tadi di pencarian yang dilakukan dengan membagi dua. Yang pertama itu ada mencari nama berdasarkan acak pada daftar kontak. Nah, ketika kita mencari nama, itu sudah sesuai abjad. Jadi kita contohnya ingin mencari nama yang dari S, kita langsung saja ke abjad S, kemudian mencari dari situ. Eh, yang kedua itu mencari kata dalam kamus terurut. Contohnya kita ingin mencari kata tas. Jadi kita akan mencari
dari abjad T. Untuk binary search, kita tidak melakukan pencarian dengan dari awal sampai akhir, tetapi dari atau membagi dua dulu pencarian, kemudian mencarinya sesuai yang kita butuhkan. Seperti yang pada daftar nama dan kamus itu kita membutuhkannya sesuai dengan abjadnya. Oke, yang terakhir ada algoritma tree. Algoritma tree mengacu pada serangkaian instruksi atau prosedur yang digunakan untuk memanipulasi, mengelola, dan menganalisis struktur data tree. Algoritma ini uh, melibatkan operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, pengurutan, dan transversal atau penjelajahan dalam struktur data tree. Tujuan utama dari algoritma tree adalah untuk memanipulasi dan mengakses elemen-elemen data dalam tree dengan efisien. Jadi dari algoritma tree, dari namanya aja nanti algoritma ini akan berbentuk seperti pohon, artinya bukan berbentuk pohon, artinya itu akan menjadi satu, kemudian di bawahnya ada bercabang begitu. Makanya dia disebut sebagai algoritma tree karena bentuknya itu seperti pohon. Nah, dalam algoritma tree ada beberapa struktur data yang disebut tree-based data structure. Nah, tree-based data structure berarti ada 3 struktur data yang digunakan dalam algoritma tree. Yang pertama itu ada AVL tree. AVL tree bentuk struktur data yang diatur secara keseimbangan atau balance. Jadi pada algoritma tree ini ada operasi seperti penambahan dan penghapusan simpul. Untuk AVL tree ini itu datanya harus balance. Jadi nggak bisa uh, yang kanan lebih banyak atau yang kiri lebih banyak. Jadi mereka itu harus balance atau seimbang. Untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung membuka FL3 Visualization pada web atau browser. Kemudian kita di sini insert itu untuk menambah. Contohnya saya ingin menambah 30. Perlu diingat bahwa ini kita tentukan dulu ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Nah, perlu diingat apabila kita ingin menambahkan data, data yang terkecil dari elemen yang pertama itu akan diletakkan ke sebelah kiri, di sebelah kanan, kemudian data yang lebih besar akan diletakkan ke sebelah kiri. Kita contohkan untuk data yang lebih besar. Contohnya ada 32. 32 akan diletakkan ke sebelah kiri 30. Selanjutnya, kita mencoba untuk memasukkan data yang lebih kecil. Contohnya adalah data. Nah, di sini 4 akan diletakkan ke sebelah kanan dari 30. Nah, tadi dijelaskan bahwa AVL3 itu digunakan untuk balance atau seimbang. Nah, bagaimana jika itu tidak balance? Jadi, ketika kanan atau kiri itu nggak balance, programnya itu akan sendiri ngebalance. Misalnya nih, saya ngebuat yang kiri lebih timpang. Jadi, kita akan membuat yang lebih besar. Contohnya itu adalah 33. Dia akan ke kanan, ke kiri. Nah, dia ke kiri. Itu kita buat sekali lagi. 34. Bila kita nanti insert 34 ini yang di sini, maka dia akan masuk ke sini. Harusnya dia masuk ke sini. Cuman ini nanti sudah tidak balance lagi dan ketimpangannya lebih dari 1. Maka dia nanti 33 akan naik ke atas, kemudian 32 akan turun ke sebelah kiri sini, ke sebelah kiri sini,
Kemudian untuk 34-nya akan ke sini. Maka dia akan balance. Oke, langsung saja kita coba. Untuk pengurutan kedua akan dilakukan. Jadi dia balance kanan kirinya. Kanan kiri maksudnya itu kanan dari sini. Ya, kiri dari sini, kemudian kanan dari sini, kiri dari sini. Saya ingin buat banyak data. Saya buat 30, saya buat 2. Dia akan ke kiri lagi. Kemudian ada data 1. Dia nanti ke kiri, kemudian ke kiri. Tapi angka 2 ini akan naik ke atas, kemudian, maaf, maksudnya kanan. Nah, dia naik ke kanan. Apabila kita ingin menghapus, maka kita dapat ketik di sini. Contohnya kita ingin menghapus 2. Maka nanti secara otomatis sistemnya akan langsung membandingkan 30 apakah lebih kecil atau lebih besar dari 2. Dan tentunya 30 lebih kecil dari 2, maka dia akan ke sebelah kanan. Langsung mencari ke sebelah kanan, dicek dulu 30, kemudian cari ke sebelah kanan, dan found, maka 2 akan dihapus, kemudian yang di sebelah kanan 2 akan dinaikkan ke atas. Contohnya, kita ingin menghapus 30. Cek 30, kemudian yang 4 akan langsung dinaikkan. Yang terakhir, dari sebelah kanan. Cari angka 32. Cek ke kiri, kemudian ke kanan. Karena 33 lebih kecil daripada 32. Nah, yang kedua adalah binary search tree. Binary search tree itu struktur data tree yang setiap simpulnya memiliki nilai yang lebih besar dari semua simpul anak di sebelah kiri. Jadi, simpul yang lebih besar itu di sebelah kiri, dan simpul yang lebih kecil itu di sebelah kanan. Untuk visualisasi binary search tree dapat dilihat juga di Google. Ini kita dapat menambah elemen. Contohnya tambahnya 20. Selanjutnya 30. Elemen terbesar tadi diletakkan ke sebelah kiri, dan elemen terkecil diletakkan ke sebelah kanan. Tadi akan ke sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke yang lebih kecil daripada 20 ini. Kita lihat contohnya 19. Dia akan langsung ke sebelah kanan. Lalu kemudian kita masukkan lagi yang lebih kecil. Contohnya 18. Dia masuk ke sebelah kanan dari 19 lagi. Di sini tidak ada yang namanya balancing. Jadi di binary search ini yang penting itu angka yang pertama itu, elemen yang pertama itu menjadi patokannya. Apabila yang lebih kecil yang diinsert itu akan ke kanan, kemudian apabila yang lebih kecil, yang lebih besar itu akan ke kiri. Itu juga, jadi dia dicek dari elemen yang di atasnya. Misalnya, saya akan membuat yang lebih kecil lagi, maka itu akan terus ke kanan. Jadi tidak ada yang namanya balance atau keseimbangan. Contohnya saya buat lagi 2, itu akan ke sebelah kirinya angka 1. Karena 1 lebih besar karena 2 lebih besar daripada 1. Jadi dia tidak ada ngebalancing, hanya mengurutkan data saja. Selanjutnya, saya akan masuk ke binary heap. Binary heap adalah struktur data yang merupakan bentuk spesifik dari binary tree. Heap adalah struktur data berurutan yang memungkinkan akses dan pengaturan elemen berdasarkan prioritas tertentu. Dalam binary heap, elemen-elemen disusun sedemikian rupa sehingga nilai pada setiap simbol memenuhi sifat tertentu. Pada binary heap ada max heap dan min heap.
Kalau max heap itu berarti nilai yang menjadi simpul akar itu adalah yang terbesar, kemudian akan diurutkan sampai yang terkecil. Namun kebalikan dari max heap, yaitu min heap, itu simpul akarnya itu adalah yang terkecil. Jadi yang di bawahnya itu diurutkan sampai yang terbesar. Dan pengurutannya ini juga akan dilakukan dari bagian paling bawah sampai nantinya diurutkan ke paling atas. Untuk binary heat visualisasi juga dapat dicari di Google. Di sini saya akan mencoba yang min heat-nya. Baik, langsung saja build it supaya untuk memasukkan elemennya tidak menggunakan banyak waktu. Nah, di sini ketika min heat, itu ini adalah data yang belum terurut. Jadi, untuk mengurutkan datanya di min heap ini atau di heap tadi, itu diurutkan dari data yang paling bawah terlebih dahulu. Yaitu mulai diurutkan dari sini terlebih dahulu. Pengurutan akan diawali dari sini terlebih dahulu, kemudian dari sini, sampai nantinya ke sini. Nah, setelah ini nanti diurutkan, maka akan diurutkan dari sini ke sini, kemudian dari sini, sampai ke sini. Nah, setelah urutan kedua sudah diurutkan, itu lanjut ke langkah urutan ketiga, yaitu dari sini dan ini. Kemudian dilanjutkan ke sini. Sampai nantinya di sini itu, di simpul akar ini, itu adalah elemen yang paling kecil. Dua akan diletakkan ke sebelah kiri, kemudian 21 juga, lalu 22 juga, kemudian 23 juga, kemudian 24 di sebelah kiri juga. Langkah pengurutan awal sudah selesai. Dilanjutkan dengan langkah pengurutan kedua. Jadi di langkah pengurutan kedua ini, 25 akan mengkoreksi dulu ke angka 3 dan angka 1. Apabila lebih besar, maka dia akan turun. Jadi nanti sistemnya itu diurutkan dari bawah kemudian ke atas sampai nanti terurut. Mungkin langsung saja kita cepat. Nah, di sini pengurutannya sudah selesai. Jadi yang menjadi simpul akar itu adalah yang terkecil, yaitu angka 1. Kita bisa lihat di angka 1 ini, itu yang paling kecil dari semuanya. Dari 9 dan dari 2. Kemudian di angka 2 kita lihat dia yang lebih kecil dari 5 dan dari 3. Kemudian untuk 9 juga begitu, dia lebih kecil dari 13 dan dari 10. Untuk 10 juga begitu, dia lebih kecil dari 11 dan 21 dan begitu seterusnya. Untuk 17, 4, 6, 7, 21, 11, 14, dan 15 itu mereka lebih kecil daripada elemen-elemen yang dibawa ini. Jadi intinya itu setiap elemen yang di atas harus lebih kecil dari elemen yang di bawahnya. Jadi elemen pertama ini atau baris pertama ini lebih kecil dengan baris kedua. Kemudian baris kedua lebih kecil daripada baris ketiga. Kemudian baris ketiga lebih kecil dari baris keempat. Kemudian baris keempat lebih kecil juga dengan baris yang kelima. Jadi mungkin binary heat menjadi materi penutup presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik saat saya menjelaskan materi dan tutur kata yang kurang sopan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.